Sekali lagi kita sebagai sepak bola Indonesia pantas salut khususnya kepada Denmark, negeri yang penduduknya 6 juta. Sekali lagi saya mau tekankan itu, penduduknya cuma 6 juta. Negerinya dikenal sebagai negeri dongeng karena dulu punya pengarang terkenal sedunia namanya Hans Christian Andersen. Tapi sepak bolanya bukan sepak bola dongeng. Sepak bolanya sepak bola yang fantastik. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Ini review semifinal kedua, Inggris melawan Denmark. Hasilnya sudah sama-sama kita ketahui bersama. Inggris akhirnya lolos ke final setelah menang dengan susah payah 2-1 atas Denmark di babak atau melalui babak extra time. Jadi buat saya ini adalah semifinal yang sangat heroik baik buat Inggris maupun Denmark. Tapi sebelum saya melanjutkan dongeng review semifinal Inggris-Denmark, karena ada Denmarknya jadi saya menggunakan istilah dongeng. Video ini, konten ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi buat teman-teman yang suka ngincar tiang jauh, pastikan mampir, pastikan tengok YouTube channel Tiang Jauh untuk lihat update berita-berita sepak bola. Linknya ada di deskripsi. Udah kayak host presenter cewek yang kinyis-kinyis kan. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita serius sekarang. Balik ke review semifinal Inggris lawan Denmark. Jadi yang pertama saya mau mulai adalah bagaimana seorang Kasper Schmeichel begitu cerdas, begitu cerdik waktu press conference. Jadi sepak bola di level ini bahkan dimulai pada saat press conference. Pertarungannya, battle-nya dimulai sejak H-1 di ruang press conference. Waktu ditanya bagaimana Anda akan menghentikan football is coming home. Lalu dengan sangat cerdik, sangat jenius, sangat cerdas, Kasper melirik wartawan yang bertanya, lalu apakah memang sudah pernah piala itu pulang ke Inggris? Sepertinya dia belum pernah dengar katanya. Lalu dijawab wartawan itu 6-6. Oh, kalau 6-6 bukankah itu piala dunia katanya. Jadi buat saya pernyataan, jawaban dari Kasper Schmeichel itu sangat cerdik dan menaikkan level pertarungan semifinal Inggris-Denmark menjadi makin mengerucut. Masuk ke hari kick off. Kita lihat Denmark menggunakan formasi yang menurut saya fleksibilitasnya bagus. Jadi kalau mereka pegang bola, mereka attacking, jadi 3-4-3. 3 di belakangnya kan ada Vestergaard, ada Simon Kjaer, ada Andreas Christensen. Keren juga nih 3 center back. Lalu 3 di depannya dipasanglah Young Gun, ditemani oleh Martin Braithwaite kan yang dianggap senior. Tapi 2 lainnya Young Guns, senjata-senjata muda, peluru-peluru muda. Mikkel Damsgaard, sekarang saya nggak ketukar lagi. Kemarin saya ketukar sama Martin Braithwaite. Jadi bilangnya Martin Damsgaard. Padahal yang benar Mikkel Damsgaard. Lalu juga ada Kasper Dolsberg. Itu 3 di depan dari Denmark. Tapi saat dia bertahan, mereka menjadi 5-4-1. Yang mau saya bilang itu adalah fleksibilitas cara bermain Denmark menghadapi Inggris. Dan mereka pun bertahannya di sepertiga bawah. Jadi begitu kehilangan bola, Denmark retreat turun di sepertiga bawah mengandalkan counter attack. Inggris tetap dengan formula dengan sistem of play yang sama sejak awal turnamen. 4-2-3-1. Perubahan kan hanya terjadi di belakang Harry Kane. Raheem Sterling, Harry Kane pasti yang 2 ini kadang suka berubah kan. Pernah Jadon Sancho. Kemarin semifinal masuk Bukayo Saka dan Mason Mount. Jadi Inggris tetap dengan formasi yang sama menghadapi Denmark. Kita lihat non teknis Denmark sudah sangat termotivasi. Jadi
Saya lihat nggak ada rasa takut, mereka memang ditekan, tapi mereka cukup disiplin dan sangat tenang menahan gempuran Inggris. Inggris dengan fisikalnya yang tinggi, dengan kecepatan Sterling, dengan kecepatan Saka di kanan, seringkali berusaha masuk lalu kombinasinya dengan crossing. Saat crossing nih yang posturnya gede, apalagi kalau bola mati, itu sangat merepotkan pertahanan Denmark. Tapi memang hebatnya menurut saya Denmark, Kasper Schmeichel juga tenang di bawah Mister Gawang. Bersama Simon Kjær memimpin pertahanan dari Denmark. Nah, yang luar biasa sebetulnya adalah tekanan-tekanan balik dari Denmark. Dengan Mikkel Damsgaard-nya, ini saya sudah cukup terkagum-kagum dengan potensi, dengan bakat pemain ini. Yang katanya sekarang mulai dilirik oleh Milan, Barcelona, klub-klub Inggris juga tertarik, ada Spurs dan lain sebagainya. Jadi ini nilai pasarnya mulai naik anak muda 21 tahun ini yang sekarang main untuk Sampdoria. Jadi kita lihat bagaimana dengan badan yang krempeng, agak kurang meyakinkan secara fisikal, tapi ternyata penguasaan bolanya bagus. Berani masuk area penalti, masuk area sempit-sempit, ada celah sempit dia bisa shooting, mengancam gawang Inggris. Dan lalu ada tendangan bebas yang membuat Denmark unggul 1-0 sebetulnya. Yang bikin seisi Wembley panik. Yang membuat Harry Kane kasih gestur balik lagi fokus katanya. Waktu menit 30 tendangan bebas luar biasa Damsgaard menembus gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Eksekusi yang sangat baik. Jadi kalau lihat tampangnya ini kan baby face ya, innocent. Jadi buat saya Mikkel Damsgaard ini luar biasa, kayak The Hitman, malaikat pencabut nyawa di balik wajahnya yang sangat innocent, baby face. Wajah yang sangat masih anak muda gitu loh. Partnernya juga Dolsberg, walaupun kelihatan dingin seperti es, ya begitu, dia mirip Hitman. Syutingnya 2 kali, beruntung bisa ditangkap, digagalkan oleh Jordan Pickford. Ketinggalan 1-0, untungnya tidak meruntuhkan kepercayaan diri Inggris. Mereka tetap solid, fokus, mereka tetap sabar, terus berusaha menerobos pertahanan Denmark. Dan itu tadi, formula dia masuk lewat trupas-trupas cepat, mengandalkan kecepatan penyerangnya seperti Saka dan Raheem Sterling yang sangat gesit. Saya ulangi, sangat gesit, melewati back-back dari Denmark yang badannya tinggi, tapi kemudian saat berakselerasi suka ketinggalan 1 atau 2 langkah. Akhirnya menimbulkan chaos di depan gawang dari Denmark. Yang pertama menit 38 masih bisa diblok oleh Kasper Schmeichel, tapi 1 menit kemudian situasinya sulit dihentikan. Ada tekanan dari Sterling, back dari kapten dari Denmark, Simon Kjær, sulit lagi menghindar saat interceptionnya sambil menjatuhkan diri, akhirnya malah jadi gol bunuh diri, 1-1. Sebetulnya situasinya sempat bikin panik Inggris, tapi begitu 1-1 Inggris pede lagi, naik lagi. Jujur yang tidak saya mengerti adalah pergantian menit ke-66 ketika Damsgaard dan Dolsberg digantikan oleh Poulsen, oleh pemain lain. Pasti Kasper Hjulmand, pelatih dari Denmark, punya strategi, punya fase-fase strategi. Jadi bukan karena Damsgaard jelek, Dolsberg jelek menurut saya, tapi memang bagian dari strategi. Dan memang dengan perubahan itu, komposisinya juga jadi agak berubah. Jadi di depannya Denmark mengandalkan 2. Ketika Damsgaard dan Dolberg sudah dikeluarkan, hanya tinggal Martin Braithwaite dan Yussuf Poulsen. Jadi formasinya ketika hilang bola 5-3-2, ketika pegang bola berusaha attacking 3-5-2. Tapi bobot tekanan baliknya menjadi kurang karena tidak ada pemain yang punya kapasitas flare lagi seperti Damsgaard. Nah, sebetulnya kemudian ketika Denmark sudah melakukan pergantian pemain sepanjang 90 menit itu 5 pemain. Jadi Denmark menggunakan semua opsi yang dimiliki untuk mengubah situasi pertandingan. Salah satunya lewat perubahan pergantian pemain. Sebaliknya Inggris dalam 90 menit hanya mengganti 1 pemain. Yaitu memasukkan Jack Grealish. Jack Grealish masuk di masa 90 menit atau di menit ke-68 kalau tidak salah. Nah, jadi Inggris hanya melakukan 1 pergantian dan nyaris tidak ada perubahan dalam sebuah strategi untuk menembus Denmark.
Lalu masuklah extra time. Baru di extra time, Gareth Southgate menggunakan 3 opsi pemain lainnya. Atau 4 opsi pemain lainnya. Untuk mencoba meningkatkan bobot. Karena mereka memang punya sangat ambisi bisa lolos ke final. Momentumnya nggak mau mereka hilang. Walaupun terus terang, Inggris sangat susah payah. Sampai akhirnya mendapatkan momentum adalah Raheem Sterling masuk. Joachim Mæhle entah panik ataupun apapun, keputusannya menjadi menurut saya agak kurang tepat. Kakinya agak masuk. Padahal kalau kita lihat dalam tayang ulang, akselerasi, penetrasi Raheem Sterling masuk, bolanya sudah agak jauh sebetulnya. Dan di depan Raheem Sterling pun, kalaupun Raheem Sterling masih bisa menguasai bola, ada Vestergaard di belakangnya, atau di depannya, yang sudah siap memblok atau menghadang. Jadi ini bayangin, dalam pertandingan level seperti itu, perubahan situasi, kemenangan bisa jadi, atau kekalahan bisa jadi ditentukan oleh detail-detail kecil. Makanya jangan heran, setelah pertandingan Joachim Mæhle menangis, disorot oleh kamera, karena dia merasa pengambilan keputusannya, kakinya sedikit masuk sehingga ada tabrakan antara kaki Sterling dan Joachim Mæhle, itu yang menyebabkan penalti. Dan kita semua juga lihat penalti Harry Kane, Kasper Schmeichel begitu tenang dan dia berhasil menebak tendangan pertama Schmeichel. Dia berhasil blok, hanya reboundnya itu yang kemudian masih bisa dimanfaatkan oleh Harry Kane. Dan akhirnya Inggris mengaum di Wembley. Inggris dengan susah payah, dengan sangat berkeringat, akhirnya berteriak kegirangan. Seisi Wembley histeris. Karena final yang sudah diidam-idamkan 55 tahun akhirnya kesampaian. Jadi buat saya ini final yang heroik. Inggris akhirnya bisa mengaum. Dan Denmark harus saya angkat topi. Perjuangannya sangat heroik. Denmark luar biasa, Denmark heroik. Anda gak perlu pulang malu ke negeri Anda. Anda pantas mengangkat kepala Anda. Karena Anda ada di level tinggi sepak bola. Hanya sebuah kesalahan kecil dan tidak perlu menyalahkan Joachim Mæhle. Sekali lagi kita sebagai sepak bola Indonesia pantas salut khususnya kepada Denmark. Negeri yang penduduknya 6 juta. Sekali lagi saya mau tekankan itu, penduduknya cuma 6 juta. Negerinya dikenal sebagai negeri dongeng. Karena dulu punya pengarang terkenal sedunia namanya Hans Christian Andersen. Tapi sepak bolanya bukan sepak bola dongeng. Sepak bolanya sepak bola yang fantastik. Heroik. Kita pikir setelah tidak ada Christian Eriksen, nasib mereka akan segera tamat di Euro. Enggak, ternyata mereka punya Damsgaard. Mereka punya Kasper Dolberg. Satu tertutup, pintu lain terbuka. Itulah hakikat sepak bola yang memberikan nilai untuk kehidupan. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.